Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranisa Ulhak dari kelas C2 dengan program studi S1 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200057. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar materi Ma'rifatul Insan bagian ke-8, yaitu qabulul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan ibadah menurut istilah syara yaitu suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh atau murni yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, niat yang benar atau sihatun niyah, yakni niat yang ikhlas atau murni, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lainnya. Sihatun niat ini sangatlah penting, karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan seseorang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Syarat yang kedua yaitu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasul-Nya atau kaifiyatan. Jadi, seorang muslim harus melaksanakan segenap peribadatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan mengikuti cara yang diridhoinya. Jangan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya didasari dengan dugaan dan memperuntukkan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa pengamalan ibadah di dalam Islam wajib merujuk kepada perintah atau contoh dari beliau dan tidak diperkenankan berkreasi sendiri. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun," yang artinya, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Maka seluruh ibadah mahdoh harus dilaksanakan sesuai syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul-Nya. Tentang bagaimana pelaksanaan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Tentang pelaksanaan haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambillah dariku manasik hajimu." Jadi kesimpulannya yaitu ibadah mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba manhajan wa kaifiyatan, yaitu mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah yang kedua yaitu ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan, kelapangan, waktu, dan atau tradisi. Ibadah ghair mahdoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ibadah tersebut diiringi dengan niat yang ikhlas. 2. Ibadah tersebut adalah amal yang baik, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala. Amal sholih adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Dalam konteks pembicaraan tentang ibadah ghair mahdoh, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala jika al-ittiba manhajan, yaitu mengikuti pedoman dari Allah dan Rasul-Nya.
Nah, mungkin itulah penjelasan mengenai materi qabulul ibadah atau syarat-syarat diterimanya ibadah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.